Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang, yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Komariado Solihah, selaku pengampu mata kuliah Pancasila, serta teman-teman yang saya cintai. Jadi pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas akhir Pancasila yang berjudul Peran Pancasila sebagai Filsafat Ilmu dalam Kehidupan Berbangsa. Semoga hasil pemaparan dari kelompok kami ini sekiranya bisa menambah wawasan kita lebih luas. Selanjutnya, untuk anggota kelompok kami, boleh selanjutnya. Yang pertama, Muhammad Rakan Alifiansa dengan beberapa biodata yang sudah tertera. Selanjutnya, kemudian ada Asyarian Tole dengan biodata yang sudah tertera. Selanjutnya ada Danwardi Wiatmoko dengan biodata yang sudah tertera juga. Selanjutnya ada Hans Jovan dengan biodata yang sudah tertera. Kemudian ada Septia Khoridatul Iza dengan biodata yang sudah tertera. Dan terakhir ada saya, Regen Pami Subandi dengan biodata yang sudah tertera juga. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah dengan judul Peran Pancasila sebagai Filsafat Ilmu dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sebagai tugas dari mata kuliah Pancasila ini. Dalam proses penyusunan makalah ini tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Adapun dalam kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor Universitas Brawijaya, kemudian Dekan Fakultas Kedokteran Gigi, dan pengampu mata kuliah Pancasila yaitu Profesor Komariado Solihah. Kemudian ini merupakan daftar isi dari PowerPoint yang akan kami sajikan. Untuk pendahuluan, yaitu pentingnya Pancasila yang merupakan inti dari pengetahuan dan nilai-nilai luhur yang perlu diimplementasikan oleh setiap masyarakat Indonesia. Tetapi masih banyak dari masyarakat yang belum mengetahui hal tersebut. Namun persoalan secara filosofis adalah Pancasila itu sulit diterapkan di dalam diri bangsa Indonesia. Pancasila hanya menjadi sebuah simbol dan tidak memiliki arti serta sumbangsih dalam menyelesaikan persoalan negara. Persoalan yang seharusnya diselesaikan secara bersama. Tujuannya yaitu menjelaskan peran Pancasila sebagai filosofis ilmu dalam kehidupan serta menjelaskan paradigma hukum yang dikonstruksikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Baik, selanjutnya bab 3 yaitu tinjauan pustaka. Jadi metode penelitian studi pustaka yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data perpustakaan, seperti membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Jadi pendekatan filsafat yang mengandung makna sebagai aktivitas berpikir murni atau reflective thinking, atau kegiatan akal manusia dalam usaha mengerti secara mendalam segala sesuatu sampai ke akar-akarnya, dan segala produk kegiatan berpikir murni atau hasil pemikiran dan penyelidikan filsafat dalam wujud ilmu, ajaran, dan ideologi. Pancasila sebagai filsafat ilmu. Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life yang dimana penyimpan banyak pengetahuan yang sudah seharusnya dikembangkan. Ada disiplin filsafat ilmu yang secara ilmiah mempunyai nilai-nilai muatan positif dalam membentuk watak dan karakter Indonesia. Memandang dari segi filsafat, Pancasila merupakan sistem nilai-nilai ideologis yang berderajat yang memiliki makna di dalamnya, terkandung nilai luhur, nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis, dan nilai teknis, agar ia dapat menjadi ideologi bangsa dan negara Indonesia yang lestari tetapi juga dinamis berkembang. Nilai luhur dan nilai dasarnya harus dapat bersifat tetap. Sementara ini, nilai instrumentalnya harus semakin dapat direformasi dengan perkembangan tuntutan zaman. Dalam negara Indonesia, menurut Kailan Pancasila memiliki berbagai kedudukan dan fungsi yang penting. Seluruh kedudukan dan fungsi Pancasila tersebut bukanlah berdiri secara sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan satu dengan lainnya. Namun bila mana dikelompokkan, maka akan kembali pada dua kedudukan dan fungsi Pancasila, yaitu sebagai dasar filsafat negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.
Selanjutnya, paradigma hukum integral berdasarkan Pancasila. Pemahaman tentang paradigma hukum integral berdasarkan Pancasila secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian pemikiran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang saling terkait dan berhubungan yang membentuk sistem hukum yang utuh dan komprehensif untuk menjawab segala permasalahan yang ada di tengah keanekaragaman sosial masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai paradigma hukum integral harus menjadi acuan dalam segala pemikiran, sikap, dan tingkah laku berhukum yang dilakukan di negara Indonesia. Pengembangan nilai-nilai Pancasila memiliki satu agama dan menjalankan kepribadatan dari agama yang diikuti dengan ketakwaan pada Tuhan, serta tidak memaksa seseorang untuk masuk ke agama yang diyakini karena setiap orang memiliki hak untuk memilih agama sesuai dengan yang dikehendaki. Menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyaknya suku, agama, ras, serta menjaga adab dan kesopanan budi pekerti di dalam berbagai kondisi. Selanjutnya yaitu cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat karena menyadari bahwa kita bertanah air satu, Indonesia, serta meningkatkan kreativitas karya yang kita hasilkan. Selanjutnya yaitu mengawasi dan memberikan saran terhadap jalannya penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilakukan pemerintah dan mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu permasalahan, baik kepentingan dua orang atau lebih. Senantiasa berusaha membantu orang lain yang dilanda kesusahan dan serta berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kesimpulan, Pancasila merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat 5 dasar, yang isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila menggambarkan tentang pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi manusia Indonesia seluruhnya dan seutuhnya. Kedudukan dan fungsi Pancasila ada dua, yaitu sebagai dasar filsafat negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dari sudut pandang filsafat, Pancasila merupakan sistem nilai-nilai ideologis yang di dalamnya terkandung nilai luhur, nilai instrumental, nilai praksis, dan nilai teknis dasar. Sedangkan Pancasila dalam pandangan hidup bangsa berarti menggunakan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta supaya untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Baik, selanjutnya adalah saran. Setiap warga negara Indonesia sudah seharusnya mendasarkan cipta, rasa, karsa, dan karya atas nilai-nilai Pancasila. Pada hakikatnya, sebagaimana dikatakan Notonagoro, memiliki pengetahuan dan ilmu mengenai Pancasila pun belum cukup. Oleh karena itu, hal yang penting adalah mengetahui, kemudian meresapi, menghayati, dan akhirnya mengamalkan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa merupakan perwujudan dari jiwa bangsa dan sikap mental, dan tingkah laku adalah dasar filsafat hidup, ideologi, dan moral negara yang harus dikembangkan sesuai dengan kodrat manusia. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan sebagai sumber rujukan dari makalah kami. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari teman-teman, apakah ada pertanyaan tentang presentasi kami? Mungkin jika tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri dan dilanjutkan ke kelompok selanjutnya.